Mungkin boleh Jelas. untuk share screen-nya dulu, Kak. Oke, sebentar ya. Teman-teman boleh ya untuk siapkan pertanyaannya, baik nanti yang dari materi Kak Rahayu sampaikan, ataupun mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan sebelum-sebelumnya itu juga boleh banget nanti ditanyakan. Oke, oke sudah bisa ya Kak ya. Oke, kalau begitu teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan ke Rahayu untuk bisa memaparkan materi dan juga mungkin nanti sharingnya seperti itu. Waktu dan layarnya saya persilahkan Kak. Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rahayu Situmorang. Saat ini posisinya PNS di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi untuk hari ini kita mungkin sekedar sharing ya, topiknya nggak berat, santai aja. Kalau teman-teman nanti selama saya paparan gitu, silahkan dicatat mau nanya apa gitu. Jadi ini karena sharing, jadi kemungkinan akan ya banyak yang hal-hal yang mungkin teman-teman belum lihat di detail pengumuman, mending tanya yang kayak gitu gitu. Jadi nanti sebisa saya, sepengalaman saya akan saya jawab gitu. Oke ya, sebelum kita mulai untuk tips memilih formasi dan tips persiapan ujian, ini saya akan putarkan ada satu video yang resmi dari BKN terkait dengan eh, tes CASN tahun 2023. Boleh disimak dulu ya. Oke. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di video tadi, untuk formasi ASN di tahun 2023 ini terdiri dari PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak. Gitu. Dengan perjanjian kerja, maaf. Jadi nanti mungkin teman-teman pada bingung ya, bedanya apa sih Kak antara PNS dan P3K gitu. Jadi secara garis besar kalau untuk PNS itu dia yang ini adalah dia berhak menerima gaji pensiun gitu. Kemudian dia berhak untuk menempati jabatan struktural. Jabatan struktural itu yang seperti apa? Kalau teman-teman pernah dengar istilah kepala unit, kepala bagian, seperti itu. Jadi pimpinan sebuah hierarki dalam dunia ASN itu namanya jabatan struktural dan dia berhak untuk mutasi gitu. Jadi baik mutasi internal dalam satu instansi atau antar instansi gitu. Jadi bisa misalnya dari pemerintah daerah A ke pemerintah daerah B atau dari pemerintah daerah A pindah ke lembaga atau kementerian lain gitu. Jadi kalau untuk yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka tidak dapat pensiun tapi dapatnya jaminan hari tua kayak jam sostek sekarang itu atau BPJS Ketenagakerjaan ya istilahnya sekarang. Dan ini sistem kontrak gitu. Jadi per 5 tahun kontraknya akan diperbarui. Kemudian dia berhaknya itu menempati jabatan tenaga teknis dan jabatan fungsional. Jadi kalau teman-teman ingat ya beberapa tahun ke belakang itu untuk guru, formasi guru dan tenaga kesehatan itu banyaknya adalah di P3K gitu ya. Kemudian untuk tahapan dari seleksi CASN secara garis besarnya itu yang pertama nanti pengumuman. Pengumuman itu hari ini atau besok kalau saya nggak salah ya. Kemudian pendaftaran ini biasanya bersamaan. Jadi nanti akan bertahap di website resmi untuk pendaftaran CASN yang sscasn.bkn.go.id itu. Nanti akan dia secara bertahap tiap instansi akan upload ke situ. Kalau mereka sudah ready formasinya, sudah ready untuk mengumumkan nanti secara sistem akan otomatis masuk di sana. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Kalau nanti lulus di seleksi administrasi akan berhak untuk ikut ke SKD. SKD itu seleksi kemampuan dasar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut SKD itu terdiri dari apa saja. Kemudian kalau lolos SKD nanti akan dipilih diurutkan 3 kali formasi gitu. Misalnya satu orang yang akan diterima menjadi ASN di formasi tersebut, yang berhak ikut SKB adalah 3 kali 1 orang, berarti 3 orang yang akan ikut SKB.
SKB itu apa? Seleksi kemampuan bidang. Seleksi kemampuan bidang ini nanti akan tergantung formasi apa yang teman-teman pilih. Kemudian kalau lulus SKD dan SKB kemudian diurutkan, nanti akan diumumkan secara final. Pengumuman final ini nanti akan termasuk kalau teman-teman sudah diterima, itu termasuk pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Selanjutnya kita bahas tentang seleksi administrasi ya. Untuk seleksi administrasi ini yang paling penting kalau malah menurut saya. Kenapa? Kalau seleksi administrasi kita sudah gagal, ya memang rasanya adalah seperti kalah sebelum berperang, gitu. Jadi harus benar-benar dibaca secara detail persyaratan yang diminta instansi. Kalau mau lebih yakin itu double cross check. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh kan banyak ya yang ada grup-grup di Telegram atau grup-grup di komunitas mana yang ada tentang pengumuman-pengumuman formasi, pengumuman persyaratan berbagai instansi. Kalau bisa, double cross check, bukalah website CPNS sebuah instansi gitu. Kalau saya contohnya di Kementerian Perhubungan itu websitenya cpns.debhub.go.id. Gitu. Jadi dia akan lebih lengkap nanti ada detailnya di sana masalah pengumuman tentang tahapnya, formasi, kemudian detail-detail yang mungkin hanya di selebaran PDF itu tidak tercantum, kemudian nomor help desk karena itu penting. Kemudian harus nanti persyaratannya itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum itu adalah yang persyaratan dari BKN, seperti yang tadi di video itu KTP, KK, ijazah terakhir sesuai kualifikasi, transkrip, kemudian surat lamaran dan surat pernyataan. Jadi kalau zaman saya surat pernyataannya itu ada dua, surat pernyataan akan bersedia mengikuti tata tertib ASN dan satu lagi bersedia untuk tidak mengajukan pindah alasan sendiri selama 10 tahun. Itu nanti itu akan ditandatangani di atas materai. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Yakin nggak untuk 10 tahun tidak akan minta pindah gitu. Jadi untuk si surat lamaran ini nanti benar-benar dibaca, instansi itu mintanya diketik apa tulis tangan. Kemudian warna tinta yang instansi itu minta apa gitu. Karena berbeda. Ada yang mintanya ditulis tangan dengan tinta hitam misalnya seperti itu. Jadi ini jangan sampai apa ya sepele gitu. Karena ini benar-benar ya, kenapa mereka buat seleksi administrasi ya memang mau menyaring orang-orang mana yang benar-benar mengikuti instruksi yang mereka tera di pengumuman instansinya gitu. Kalau saya dulu di Kementerian Perhubungan, untuk surat lamarannya diketik, tapi khusus untuk tanda tangan harus menggunakan tinta biru gitu. Jadi kita harus cari juga scanner yang jelas, karena kadang scanner kan ada yang tinta hitam, tinta biru kelihatan hitam gitu. Nah, karena instansi mintanya tinta biru, kita harus cari scanner yang jelas gitu. Kemudian salah satu yang paling penting lagi kualifikasi pendidikan. Jadi jangan pernah mencoba untuk daftar di formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita gitu. Itu untuk syarat yang umum. Kemudian untuk syarat yang khusus, ini nanti ya tergantung kita lamarnya di formasi apa. Sertifikat keahlian itu maksudnya contohnya Anda daftar formasi penerbang misalnya. Kalau untuk penerbang itu ya sertifikat keahliannya ya sertifikat keahlian penerbang A1, C1 seperti itu. Kemudian untuk tenaga kesehatan semuanya pasti wajib memintakan STR. Kalau untuk dokter itu biasanya dimintakan adalah STR definitif bukan yang internship. Kemudian sertifikat pendidik atau sertifikat dosen dan sertifikat bahasa. Nah, yang sertifikat bahasa ini saya dapat tips dari teman yang pernah lulus di Kementerian Luar Negeri. Untuk di Kementerian Luar Negeri itu biasanya mereka akan lebih prefer kalau punya lebih dari satu sertifikat bahasa gitu. Jadi sertifikat bahasa kan yang paling umum kalau kita TOEFL atau IELTS ya untuk bahasa Inggris. Jadi kalau punya keahlian bahasa lebih dari satu, cantumkan saja gitu ya. Kemudian untuk tips memilih formasi, ini yang agak tricky ya, mungkin agak tricky. Kenapa? Karena kita mau lihat peluangnya gitu. Kira-kira berapa peluang? Karena ada orang yang nilainya tinggi tapi kalah urutan gitu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih formasi untuk ASN itu ada jenisnya apa saja gitu. Ada yang umum, ada yang formasi cum laude, disabilitas dan putra-putri Papua. Jadi kalau yang umum artinya adalah yang tidak termasuk ke ada satu lagi diaspora untuk yang tinggalnya di luar negeri ya. Jadi yang umum itu adalah untuk yang tidak termasuk dari antara yang lain ini. Kalau yang cum laude zaman saya itu harus tertera di kita harus bisa buktikan di transkrip nilai itu ada tulisan lulus dengan pujian dan menyertakan akreditasi kampus dan jurusan. Zaman saya itu harus A.
gitu. Kemudian untuk disabilitas nanti akan dimintakan untuk menyertakan surat keterangan dari dokter yang menyatakan Anda menderita disabilitas nanti dan ada grade-nya juga. Disabilitas grade berapa. Kemudian untuk putra-putri Papua mungkin jelas ya untuk jadi nanti ditunjukkan bahwa KTP-nya itu memang KTP di Papua atau provinsinya terserah tapi maksudnya di Papua gitu ya. Oke. Nah, untuk tips milih formasi itu yang pertama lagi-lagi adalah baca persyaratan gitu. Jadi dokumen pengumuman instansi itu dibuka dari web CPNS instansi yang Anda minati untuk info yang lebih jelas. Jadi ini termasuk kepada beberapa formasi yang minta persyaratan fisik gitu. Ada beberapa instansi kayak Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM itu biasanya minta tinggi tinggi badan minimal gitu. Jadi eh, makanya saya dulu saat memilih formasi juga saya baca. Jadi saya nggak waktu daftar CPNS itu nggak punya satu yang langsung saya tetapkan menjadi pilihan saya gitu. Jadi sampai di beberapa 1 minggu sebelum pendaftaran itu saya masih punya cadangan karena ada beberapa yang mungkin saya pengen tapi ternyata saya nggak masuk kualifikasinya dan jangan coba-coba gitu. Jadi apalagi seperti tinggi badan ini saat Anda sudah lulus SKD nih capek-capek dapat bisa diurutkan untuk ikut SKB. Tapi ternyata waktu tes kesehatan mereka uji lagi tinggi badan kita kurang, Anda akan dinyatakan gitu. Kemudian benar-benar dilihat penempatannya gitu. Jadi karena tadi mutasi atas permintaan sendiri itu rata-rata kita harus tanda tangan di atas meterai minimal 10 dan ada beberapa pemerintah daerah setahu saya yang 15 tahun masa kerja harus dipikirkan matang-matang gitu. Apakah benar-benar siap? Dan ada yang beberapa instansi itu surat pernyataannya juga adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri tergantung kebutuhan gitu. Kemudian lagi-lagi untuk kualifikasi pendidikan diperhatikan lagi terminologi program studinya karena nanti kan misalnya kayak formasi perangkat komputer gitu. Yang dibutuhkan itu S1 Teknologi Informasi atau S1 Ilmu Komputer, D4 Teknologi Informasi dan Komputer, misalnya seperti itu. Eh, Usahakan yang Anda pilih itu adalah benar-benar tertera terminologi yang mereka pakai dan terminologi di ijazah Anda gitu. Di ijazahnya teman-teman nanti diperhatikan lagi. Kalau misalnya ada keraguan, hubungi helpdesk masing-masing instansi. Kemudian perhatikan juga tahapan tesnya. Kayak yang tadi saya katakan di depan gitu. Jadi ada beberapa yang punya tes fisik. Jadi setiap instansi itu dia akan beda-beda tahapan SKB-nya gitu. Jadi ada yang wajib adalah yang CAT. Jadi tes yang computer assisted test itu wajib, tapi nanti instansi itu berhak untuk menyertakan tes lain untuk SKB-nya gitu. Jadi ada yang punya wawancara, ada yang tes kesehatan, ada yang fisik. Kalau saya dulu salah satu alasan kenapa saya milih Kementerian Perhubungan karena nggak ada wawancara gitu. Jadi saya merasa wawancara kan subjektif ya. Jadi saya cari di mana instansi yang mungkin peluang saya untuk tidak ada sesuatu yang subjektif itu bisa saya tembus gitu. Jadi makanya saya pilih waktu itu beberapa instansi yang tidak memiliki tes wawancara gitu. Kalau teman-teman merasa yakin gitu dan merasa ya memang pada dasarnya selama ini pede gitu kalau wawancara lulus silahkan gitu. Jadi tes kesehatan dan tes fisik. Jadi ada yang kita disuruh untuk tes kesehatan sendiri di rumah sakit lalu kita submit atau ada beberapa beberapa instansi yang mereka dari panitia CASN dari instansi tersebut akan langsung melakukan tes kesehatan sendiri. Gitu. Untuk tes fisik ini ada yang pemeriksaan head to toe dari atas kepala sampai ujung kaki atau ada yang tes untuk lari, sit up, push up yang kayak gitu ada. Setahu saya Kementerian Pertahanan salah satunya yang ada tes fisik gitu. Kemudian yang paling penting adalah jumlah formasi dan peluang. Jadi biasanya instansi induk sebuah rumpun ilmu itu akan punya peminat yang lebih banyak. Instansi induk itu maksudnya apa, Kak? Jadi seperti nakes, tenaga kesehatan itu instansi induknya adalah di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi pasti orang-orang yang lulusan jurusan kesehatan yang paling banyak diterima kan di Kementerian Kesehatan, tapi akan lebih banyak juga peminatnya. Gitu. Jadi kayak orang-orang dengan jurusan hubungan internasional misalnya, pasti banyak yang berminat ke Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi kalau kayak saya kemarin untuk mencari peluang itu ya saya cari kementerian, saya dokter tapi saya cari di Kementerian Perhubungan. Otomatis nggak akan lebih saingannya bisa saya menurut saya akan lebih sedikit seperti itu.
Kemudian untuk SKD itu, seleksi kemampuan dasar itu terdiri dari tiga, tiga materi gitu. Jadi TWK itu tes wawasan kebangsaan, kayak PPKN dulu waktu kita sekolah. Terdiri dari 30 soal, nanti passing grade-nya itu 65 gitu. Jadi nanti satu soal itu kalau benar dikali 5, kalau salah 0. Kemudian untuk TIU, tes intelijensia umum 35 soal, passing grade-nya 80. Nanti TIU ini itu seperti matematika dasar, kayak tes TPA. Jadi ada silogisme, ada matematika dasar kayak deret, baris, kemudian apalagi ya, logika gitu. Passing grade-nya 80. Terus TKP ini tes karakteristik pribadi. Ini lebih kepada soal tentang kalau Anda dihadapkan pada suatu situasi, idealnya pilihan apa yang Anda pilih gitu. Jadi di TKP ini tuh tidak ada yang salah. Jadi nanti jawabannya itu akan diurutkan dari yang paling benar itu dihargai nilai 5 dan yang paling tidak benar itu akan dihargai 1 gitu. Jadi kalau lihat passing grade-nya gede ya 166. Tapi kalau dari saya pribadi, menurut saya ini adalah kesempatan kita di SKD untuk cari nilai sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau misalnya Kak nilai TKP-nya tinggi tapi TWK-nya tidak lolos passing grade, lulus nggak? Tidak. Jadi si nilai minimal ini harus kita capai dulu, baru kita akan bisa masuk ke perankingan gitu. Nah, nilai maksimalnya adalah 550 dengan total 110 soal yang harus kita selesaikan dalam 100 menit gitu. Selanjutnya untuk tips SKD itu yang nomor satu adalah baca kisi-kisi Permenpan terbaru. Jadi nanti kalau sudah rilis Permenpan terbaru belajarnya dari situ. Nanti akan rilis untuk wawasan kebangsaan apa saja, nasionalisme kah, integritas, untuk tes karakteristik pribadi apa saja, TIU apa saja. Gitu. Dan kalau dari saya pribadi, saya dulu itu latihan soal itu minimal 50 soal per hari dan saya try out 1 kali per minggu. Gitu. Jadi itu benar-benar saya lakukan 3 bulan sebelum SKD gitu, sebelum tanggal SKD. Jadi boleh dicicil sebenarnya belajarnya itu paling bagus dicicil bahkan sebelum daftar gitu. Tapi yang intensifnya kalau saya dulu 3 bulan sebelum SKD. Di angkatan saya kebetulan kan banyak mundur ya karena pandemi. Jadi ya begitu pengumuman ditunda ininya ya tetap saya latihan latihan soal lagi. Drilling soal itu penting sekali karena semakin banyak soal yang pernah kita bahas otomatis kita tahu polanya dan kita apalagi kayak tadi 110 soal dalam 100 menit. Tryout itu penting sekali. Jadi kita bisa belajar nomor satu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting karena kayak di TIU kan ada hitungan ya. Bagaimana caranya kita dengan ada yang mau dihitung, ada yang mau dihafal kayak di wawasan kebangsaan dalam 100 menit kita bisa menyelesaikan 100 soal. Oke, untuk SKB atau seleksi kemampuan bidang itu nanti semua akan sesuai formasi yang dilamar. Jadi berbeda tiap instansi. Kemudian nanti kalau untuk yang computer assisted testnya itu ada 180 soal. Itu akan jadi misalnya kayak saya formasi yang saya pilih adalah dokter ahli pertama gitu. Nanti ya memang SKB-nya yang di CAT itu adalah tentang dunia kedokteran gitu. Jadi kalau auditor nanti bahasannya tentang auditor. Jadi beda-beda. Jadi nggak usah takut akan berbeda dari yang kita pelajari selama ini. Itulah kenapa kualifikasi pendidikan tadi harus penting sekali, harus benar-benar sesuai. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesuai dengan persyaratan masing-masing instansi, wawancara, kesehatan, dan tes fisik. Jadi untuk SKD itu nanti proporsinya 40%, SKB itu 60%. Jadi sangat penting kita harus strategi sih kalau menurut saya. Tapi SKD harus lulus dulu baru bisa ikut SKB. Jadi kalau bisa dimaksimalkan dua-duanya, kenapa tidak? Itu. Selanjutnya, kalau Anda sudah dinyatakan lulus, nanti akan masuk ke tahap pemberkasan. Pemberkasan ini juga tetap bisa menggugurkan ya. Jadi nanti akan ada pengisian DRH. DRH itu daftar riwayat hidup. Yang kalau tidak diisi sampai batas waktu yang ditentukan, itu Anda akan dianggap mengundurkan diri. Kemudian akan ada diminta untuk SKCK. Jadi semenjak beberapa tahun yang lalu itu SKCK sudah masuk ke pemberkasan, bukan di awal gitu. Jadi lulus dulu kita baru disuruh ngurus kartu kuning. Gitu. Jadi nanti ini akan diurus ke kepolisian. Kemudian medical check up ini nanti diminta kita dilakukan di RS pemerintah. Kebanyakan sih kita
eh, bayar sendiri gitu. Jadi ini nanti akan bayar sendiri. Kemudian berkas-berkas yang Anda upload sebelumnya itu jangan hilang karena ada beberapa instansi yang minta itu ditunjukkan secara fisik saat Anda sudah lulus. Tuh. Nah, untuk kesimpulannya, yang paling penting adalah baca persyaratan dari instansi dan pertimbangkan baik-baik formasi yang Anda pilih itu. Jangan sampai menyesal, karena tadi mutasi itu pindah atas permintaan sendiri minimal 10 tahun. Kemudian persiapkan berkas itu sejak awal, drilling soal dan jaga kesehatan. Jadi, jangan sampai kita belajar habis-habisan, tapi ternyata tidak bisa ikut di tes sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja paparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Oke, terima kasih banyak Kak Rahayu tadi untuk sharingnya. Aku juga mendengarkan kayak menyimak gitu. Dan memang tadi summary-nya juga cukup ini ya, cukup lengkap gitu yang disampaikan oleh Kak Rahayu gitu. Nah, di sini juga teman-teman tadi sudah ada yang mengajukan pertanyaan gitu Kak ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau memang ada pertanyaan boleh boleh dituliskan di kolom question and answer gitu supaya kita bisa langsung tanya ke Kak Rahayu. Jadi untuk sekarang kita mau coba jawab dulu nih Kak, mungkin dua pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya juga silakan ya, masih ada kesempatan gitu untuk ditulis di kolom chat. Oke Kak, ini ada pertanyaan pertama. Kak, saya mau tanya, kan ada itu formasi yang menyatakan kualifikasi semua jurusan. Dan ada juga yang minimal SMA, jadi yang S1 untuk jurusan apapun bisa mendaftar untuk keduanya kah Kak gitu. Kalau dia minimal apa namanya minimal SMA di berkas di syaratnya Kak. Boleh. Jadi untuk kayak banyak ya, kayak di formasi penjaga tahanan, formasi aviation security, itu rata-rata memang eh, mintanya adalah SMA gitu. Jadi boleh saja teman-teman yang sudah lulus D3, sudah lulus S1 boleh. Tapi sebenarnya sayang gitu. Kenapa? Yang lulusan SMA banyak. Jadi untuk saingannya teman-teman akan lebih banyak. Dan kalau kita sudah lulus PNS itu kan pangkat dan golongan kita ditentukan oleh kualifikasi pendidikan. Kalau lulusan SMA itu pangkat dan golongannya adalah 2B gitu. Jadi gajinya juga nanti akan berbeda. Kalau sudah S1 itu nanti dia minimal 3A. Sementara dari 2B ke 3A itu proses untuk naik pangkatnya juga cukup panjang. Tapi kalau memang teman-teman memang mengimpikan formasi itu ya silakan saja. Nanti bisa akan dilakukan namanya penyetaraan ijazah, tapi itu kembali lagi ke ke ketentuan dari instansi gitu. Apakah mereka berapa tahun kerja baru boleh penyetaraan ijazah. Jadi boleh, kenapa? Yang diminta kan SMA. Jadi kalau sudah D3 atau S1 boleh, yang diupload cuman ijazah SMA-nya saja. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rahayu cukup menjawab ya, cukup jelas juga Kak Rahayu menjelaskannya gitu ya teman-teman. Jadi boleh saja, tapi sayang lebih ke seperti itu ya kayak karena prosesnya nanti untuk misalkan naik pangkat dan segala macamnya itu kan cukup sulit juga gitu mungkin secara waktunya gitu. Terus mungkin ini kita satu lagi ya Kak, habis itu kita coba break dulu gitu teman-teman karena selanjutnya ini bakalan share-nya lebih lebih terkait tadi ke Rahayu gitu ya, mungkin teknis ke Rahayu saat proses pendaftaran dulu seperti apa gitu. Coba ya aku pilih satu lagi Kak. Hmm, oke. Mungkin ini Kak. Eh, ini ya untuk satu pertanyaan lagi Kak. Jadi Kak, apakah nanti akan dikasih tahu sebelum mendaftar tentang kualifikasi untuk setiap informasi instansi? Lihatnya di mana ya Kak? Tadi kayaknya udah Kak Rahayu cukup jelasin juga ya Kak. Ya. Mungkin bisa dijelasin kembali Kak. Untuk Oke, jadi formasi. untuk Ya, gimana? Oke. formasi itu nanti akan dirilis oleh setiap instansi gitu. Jadi teman-teman memang harus proaktif sih untuk cari informasi gitu. Apalagi mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya sasaran ya. Misalnya, aduh saya pengen ke Kementerian Luar Negeri nih, saya pengen ke Kementerian Perdagangan, saya pengen di Pemda A nih biar dekat rumah di Pemda B. Jadi itu tadi yang paling penting adalah boleh ikut yang kayak di Telegram itu kan banyak komunitas-komunitas untuk tes CPNS ya. Tapi yang paling tepat adalah lihat di website instansi. Itu adalah informasi paling akurat yang bisa kita dapatkan.
Nanti di situ dia akan rilis untuk formasi ini kualifikasi pendidikannya apa gitu. Jadi nanti kalau suatu instansi sudah rilis formasi CPNS dan P3K, formasi ASN maksud saya, dari awal akan disertakan sih. Jadi nanti kira-kira eh, proses dan tahapannya apa saja. Jadi kita bisa susun strategi dari awal. Begitu formasinya dirilis dari instansi. Jadi yang penting nomor satu tetap untuk sebelum daftar tes CASN baca persyaratan dengan sedetail-detailnya di website instansi. Itu yang paling penting. Mbak Salwa masih ke mute, maaf. Oh iya, sorry Kak. Jadi berarti untuk informasi detail itu berarti di instansinya masing-masing juga ya Kak ya, untuk lebih detail gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek instansinya. Tapi kalau untuk yang kayak informasi itu di SSCSN itu adakah Kak atau di mana? Biasa yang terkumpul jadi satu tadi. Kalau untuk di SSCASN itu hanya yang secara general aja. Tapi nanti waktu websitenya sudah dibuka dan kita sudah bikin akun, itu nanti Hmm. yang kan tadi kayak saya jelaskan di awal, dia akan bertahap ya. Karena kan setiap instansi punya waktu masing-masing. Makanya tadi waktu pendaftaran dan seleksi berkas itu kan dia ada range-nya. Nanti mereka akan masukkan data. Jadi kita masih bisa pilih-pilih nih sampai batas waktunya ditutup. Kita masih bisa sebelum kita submit itu kita masih bisa ganti-ganti formasi gitu Oh, sesuai oke. dengan masih bisa. Jadi kayak saya dulu sebelum saya submit itu saya masih nyiapin untuk dua instansi yang berbeda persyaratannya. Udah Oh, saya scan duluan. Kan ada berbeda beberapa yang berbeda gitu ya. Sampai hmm, saya berdoa gitu mutusin mau ngambil yang mana gitu dari. oke. Jadi Oke. masih bisa. Nanti kalau udah rilis semuanya kita bisa pilih-pilih kok. Oke, berarti untuk masa pemilihan formasi tadi kan pendaftaran itu kan cukup panjang ya kayak kalau nggak salah sampai Oktober awal gitu ya. Berarti selama proses itu pun kita masih bisa ubah formasi yang mau kita ini ya kita daftarkan gitu ya. Masih bisa sepanjang persyaratan dan dokumennya itu masih Hmm. bisa kita persiapkan. Menurut saya punya beberapa pilihan itu nggak salah karena saya juga dulu seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya ya udah saya berdoa gitu, saya pikir-pikir lagi, oh di sini diminta segini, kemungkinan Hmm. peluang saya segini gitu. Jadi saya memutuskan pilih di Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Jadi siapin aja kalau teman-teman punya beberapa pilihan gitu. Jadi banyak-banyaklah cari info formasi gitu. Itu aja sih. Oke, siap, siap, Kak. Oke, kita coba satu lagi ya, Kak ya. Kita lihat lagi pertanyaannya dari teman-teman. Em, oke, nah ini ada satu pertanyaan nih, Kak. Mungkin yang kemarin-kemarin juga cukup banyak nih di berita-berita gitu terkait ada namanya materi elektronik gitu. Nah, mungkin itu seperti apa sih, Kak, kalau informasi yang saat ini beredar gitu untuk hal tersebut? Kalau materai elektronik memang setahu saya mulai penerimaan P3K yang tahun lalu itu semua sudah pakai materai elektronik gitu karena ada beberapa kejadian eh ada seseorang itu pakai materai dari dokumen lain dia pindahkan ke materai apa sih surat pernyataan yang mau dia upload gitu. Jadi kalau materai elektronik kan kita beli dulu baru nanti itu memang hanya bisa satu kali pemakaian gitu. Jadi rata-rata memang kemungkinan besar tahun ini akan pakai materai elektronik. Oke, siap, Kak. Berarti memang benar ya informasi seperti itu. Oke, Ya, tapi dibaca lagi nanti persyaratan instansinya. Kalau oh, persyaratan instansinya tidak mencantumkan, ya misalnya ngomong materai 10.000 gitu, ya oke. berarti bisa. Tapi kalau memang sudah dikatakan materai elektronik, jangan coba-coba, jangan Oh, coba-coba ditawar-tawar. Pokoknya kalau untuk seleksi administrasi berkas itu, sedetail-detailnya mereka minta apa titik koma harus sesuai karena itu memang ya cara mereka untuk siapa ya itu untuk menyaring gitu dan jangan hmm, sampai kayak tadi saya bilang rasanya itu adalah kalah sebelum berperang gitu kalau kita apalagi karena yang hal sepele misalnya karena warna tinta surat lamaran aduh hmm, misalnya oke. gitu padahal kita sudah habis-habisan belajar SKD gitu. Oh, oke.
Oke, oke, iya, iya, betul. Kayak sakit banget memang kalah sebelum berperang ya. Oke, oke Kak, kita lanjut nih. Ini ada yang raise hand. Mungkin dari Kak Ahmad Rijal mau bertanya langsung atau seperti apa Kak? Boleh kalau mau untuk open mic. Sambil saya coba lihat Siap. lagi Apakah pertanyaan. udah masuk suaranya? Sudah Kak, boleh Halo? silakan Kak. Sudah, sudah. Oh iya, pertanyaannya simple sih. Mungkin merangkum beberapa pertanyaan yang ada di chat tadi juga. Ini kan ada formasi S2 manajemen. Nah, sedangkan saya masih dalam tahap ada apa ya? Sidang sudah, tinggal wisuda. Nah, membutuhkan SKL. Apakah SKL bisa untuk diajukan sebagai persyaratan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Rijal. Oke Kak, boleh Kak Rahayu dari Kak Rahayu langsung Kak. Tadi ada juga sih di kolom chat yang beberapa yang nanya seperti itu juga Kak. Ya, jadi untuk berkas karena tiap instansi berbeda lagi-lagi dibaca ininya. Dibaca detail Oke. seleksi berkasnya. Nanti mereka akan cantumkan biasanya Hmm, ijazah gitu. Ada beberapa instansi langsung ngomong dalam kurung SKL tidak hmm, berlaku gitu. Atau ada yang SKL boleh digunakan. Jadi lagi-lagi karena setiap ada banyak sekali instansi yang buka tahun ini lagi hmm, ya tetap dibaca. Jadi kalau saya juga dulu tahun 2019 pernah nyoba ikut lolos seleksi berkas tapi saya nggak lanjut SKD karena saya kebetulan udah keterima kerja gitu ya. Saat itu saya cari celah juga waktu itu saya belum punya STR definitif, saya baru punyanya STR internship. hmm, Tapi ada beberapa instansi itu yang tidak mencantumkan, dia cuma minta STR gitu. Saya masukin lolos berkasnya gitu. Tapi ada beberapa instansi langsung dia secara jelas mengatakan STR internship tidak berlaku. Jadi sama kasusnya dengan surat keterangan lulus dan ijazah gitu. Jadi kalau memang mereka mintanya ijazah dan dikatakan di situ tidak menerima SKL ya, saran saya carilah instansi lain yang mengatakan SKL itu boleh. Gitu. oh, Lagi-lagi kalau berkas, kalau udah hubungannya ke seleksi khusus instansi itu kita harus benar-benar baca detail titik komanya harus benar-benar hmm. sama gitu. Oke, oke, oke. Mungkin merangkum ya untuk teman-teman yang lain, misalkan berkaitan dengan berkas-berkas itu bisa banget langsung dibaca gitu ya. Di situ disyaratkan apa? Karena balik lagi tadi Kak bilang, setiap instansi itu beda-beda gitu ya untuk berkasnya atau misalkan atau dia diharuskan S1 atau mungkin bisa SMA gitu itu benar-benar harus dibaca dengan teliti dan detail tadi ya kalau kata Kak Rahayu. Oke, Kak. Terus ini ada juga yang raise hand lagi. Boleh dari Kak Rahel. Kak Rahel, silakan Kak Rahel. Iya, Kak mau nanya, itu nanti yang ijazah itu sama transkrip yang diperlukan asli atau legalisir ya? Oke, sebentar Soalnya aku jawabannya Kak. Oke, silakan Kak, lanjut. soalnya ada Oke, beberapa kalau ya dan uh-uh, ada beberapa teman saya bilang legalisir yang sebelum-sebelumnya ya. iya. Saya kan bertanya yang sebelum-sebelumnya dibutuhkan legalisir dan transkrip juga legalisir. Itu Kak yang saya mau tanyakan. Oke. Kalau pengalaman saya tahun lalu, kita itu cuma scan, semuanya kan upload berkas ya. Jadi scan yang asli, lalu diupload di website SSCASN. Nah, legalisirnya kapan diperlukan? Saat kalau sudah lulus pemberkasan. Jadi waktu pemberkasan, ada beberapa instansi yang minta kita untuk menunjukkan ijazah asli dan legalisirnya mereka simpan sebagai berkas. Nah, kalau saya kebetulan di Kementerian Perhubungan cukup yang upload itu saja sih mereka ini kan. Karena kan sekarang eh, pemerintah lagi ini ya gencar-gencarnya itu green office. Jadi apa-apa tuh jangan yang di print. Jadi kalau untuk persyaratan yang Anda siapkan di website SSCASN itu yang asli di scan. Itu aja. Hmm, Pengalaman saya tahun lalu seperti itu. oke, 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 Kak Kak. izin bertanya Kak. Sebentar ya Kak. Siapa ya Kak? Siapa tadi suaranya? Coba. Oh, oke, coba sambil aku baca yang di chat kali Kak ya. Ada ini mungkin berkaitan banyak juga yang teman-teman nanya Kak berkaitan TOEFL tadi Kak. Berarti kalau untuk TOEFL itu jatuhnya apakah disertakan di awal sesuai dengan berkas yang dibutuhkan setiap instansi atau seperti apa itu Kak? Kalau untuk TOEFL nih banyak teman-teman bisa nanya juga. Oke, setahu saya yang minta TOEFL itu yang jadi seleksi di awal itu Kementerian Luar Negeri. Hmm, oke. Kalau yang lain rata-rata itu
nggak minta. Setahu saya yang minta itu Hmm. Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi dia Oh, memang dari awal sudah state TOEFL minimal berapa gitu. 450 atau 500 kalau nggak salah saya tahun lalu. Jadi dari awal dia sudah katakan. Tapi untuk kementerian lain belum, selain Kementerian Luar Negeri saya belum tahu sih ada yang bikin minta di awal gitu. oh, oke, oke, oke. Tapi biasanya Eh, di un- akhir akan ada Kak, biasanya instansi tertentu. di akhir Heeh. jarang sih kalau untuk TOEFL Oh, itu karena kan itu kalau kayak di Kementerian Luar Negeri kan memang dia karena sesuai ranah pekerjaannya kan berhubungan dengan mancanegara ya. Jadi bahasa Inggris itu tuh udah bener-bener sesuatu yang sangat basic gitu. mm-mm. Eh, Terus kalau oh iya untuk misalnya yang kayak jurusan sastra Inggris misalnya. Nah, itu bisa jadi ada beberapa yang minta TOEFL gitu. Jadi tergantung lagi kita sasarnya itu formasi apa. Tapi kalau kayak saya dokter belum pernah saya ketemu formasi dokter yang minta TOEFL gitu. Oke, oke Kak. Siap. Berarti yang basic ya pasti di Kementerian Luar Negeri ya seperti itu. Oke Kak. Em, oke, coba aku lihat lagi. Oke, mungkin dari Kak siapa ya yang ingin raise hand? Tadi yang raise hand dari Kak Ben mungkin langsung Kak open mic boleh langsung bertanya. Oke, Kak, selamat malam. Oke, selamat malam Kak. Boleh Kita mau silakan. bertanya, untuk pengawal tahanan kejaksaan toh, nah, di sana mencantumkan nilai akhirnya pakai koma atau tidak? Soalnya saya kemarin dulu waktu Kumham juga, saya buat pakai koma, saya punya berkas ditolak, begitu. Jangan nanti kita salah mencantumkan nilai akhir rata-rata, jadi salah semua begitu. Dan juga kalau nanti pas-pas hari ini, bulan ini, eh saya punya ulang tahun kan itu kan nanti kan ditentukan nanti kan di yang di di pendaftarannya apakah itu kan misalkan sekarang 30 tahun tanggal sekian bulan ini kan 30 sekian tahun apakah nanti itu bermasalah jangan nanti dibuat nanti masalah begitu jadi kita jadi was-was begitu dan Oke, ada dua tadi pertanyaannya Kak ya, kalau lebih ke Rahayu. Silakan Kak. Oke. Untuk nilai ini maksudnya ini ya, apa namanya? Nilai di ijazah SMA ya, gitu. ya nilai rata-rata toh apakah dia pakai Oh, koma jadi titik berarti ini Kak Ben dulu tahun lalu pernah coba, lalu ya dinyatakan tidak lulus berkas. ya Dinyatakan nggak alasan tidak lulus berkasnya karena apa? dinyatakan salah salah penyentuhan nilai akhir rata-ratanya. Apakah Oh, begitu? nah Hmm, berarti harus itu tadi kembali lagi dibaca gitu. Pasti mereka harusnya sih kejaksaan ya, di kejaksaan itu akan cantumkan gitu. pertahanan. Eh Apa namanya? Persyaratannya mereka maunya input nilainya seperti apa gitu. Ya. Tapi eh ya juga ya berat juga hanya permasalahan ya itu tadi permasalahan mungkin menurut kita sepele ya hanya koma gitu. Tapi ternyata Hmm, bisa memfatalkan gitu di Nah, seleksi berkas. Untuk yang kedua tadi masalah umur ya. ya umur. Umurnya gimana tadi Kak? Maaf. Kan bulan ini Tahun kan itu kan bulan ini kan 30. Nah, nanti ya. bulan ini juga 31. Apakah umurnya berapa yang dipakai? Oh, kalau dari persyaratan formasi yang kakak minta maksimal berapa tahun? Yang 30. 35 toh jadi yang di kejaksaan toh. 35, ya berarti masih Ya, boleh, nggak ya masalah. tapi ini Kak, ini kan misalkan bulan ini kan 30 toh. Nanti Ya. tanggal sekian bulan ini sudah 31. Jadi itu yang dipakai bagaimana? Nanti itu sesuai dengan tanggal nulis surat surat lamaran.
Oh gitu. Oh, begitu. Iya, itu kan nggak Hmm. masalah. Kalau dia kan tertanggal surat lamaran kita, tanggal berapa di situ usia kita gitu. Dan Oh, kalau masalah di sistem di SSC ASN-nya kemarin mereka akan update. Kenapa? Karena kita pakai NIK. Di NIK kita kan di data Dukcapil sudah tertera tempat dan tanggal lahir. Jadi akan otomatis di sana. Jadi nggak masalah. Ya kayak saya dulu dari tahun 2021 daftarnya di bulan Maret apa April tahun 2021, baru lulus PNS dinyatakan baru masuk kerja di Juni 2022 karena COVID. Nggak mungkin saya harus bolak-balik update umur saya gitu. Jadi semua itu tergantung di tanggal kita daftar, tanggal kita, jadi sesuaikan saja di tanggal surat lamaran. Di tanggal surat lamaran usianya Kak Ben berapa, ini sesuaikan saja di sini. ini Kak. Kak ini Kak. Kan itu kan di pendaftaran kan kan ada tuliskan usianya berapa. Nah, di situ apakah umur kita yang sekarang atau bagaimana? Oh, umur Umur yang saat mendaftar ini. kalau saya. Ya, oh ya ya oke oke oke. Mm-mm. Nanti salah itu yang saya takutkan Yang lagi. penting jangan lewat dari usia yang instansi minta gitu. Jadi misalnya maksimal 35, tapi 1 bulan lagi Kak Ben 36. Saya rasa terlalu riskan gitu. Jadi, tapi kalau memang masih bisa ada 5 tahun lagi, jaraknya ya silakan saja gitu. Jadi dari sesuaikan saja saat mendaftar dan saat misalkan nanti upload surat lamaran nih, Ya. tertanggalnya tanggal berapa gitu, tertanggal dari situ. Oh, jadi Kak bisa gini Kak. Misalkan di pendaftaran 31 30. Kan saya kan nanti kan bulan September ini kan tanggal 24 kan sudah 31. Nah, jadi kan pendaftaran kita kan 30. Toh, misalkan Ya, tanggal 20 saya daftarkan, berarti itu 30. Berarti tanggal 30 tanggal tanggal 24 bulan 9 saya kan 31 itu kok tidak jadi masalah. harusnya nggak masalah karena kan tertanggal surat lamarannya. Atau ya kalau Kak Ben nggak mau riskan, bikin aja surat lamarannya setelah ulang tahun, jadi Oh ya, usianya oke fix oke 31. oke oke Gitu. siap Oh, siap Itu siap. aja. Terima kasih. Terima kasih Kak. oke. Sama-sama. Mana gitu? Oke, siap. Sudah terjawab ya. Terima kasih, Kak Ben. Ya, itu cukup detail ya, gitu. Karena berkaitan dengan umur. Kalau bisa mah teman-teman cari yang agak jauh ya rentang ininya, Kak ya. Batas umurnya seperti itu. Terus kemudian nih lanjut lagi, Kak, dari kolom chat ya. Coba aku baca. Ini berkaitan dengan... eh Kak Rahayunya ke live ya. Sebentar, teman. Oke. Oh, ada Kak Rayu. Oke, Kak. Jadi ada yang, ini aku langsung pertanyaan aja ya. Dua, Kak mau tanya yang punya mata parsial apakah bisa lolos tes kesehatan Kemenhub? Kemudian satu lagi itu tadi apa ya berkaitan dengan nih apa kalau menderita buta warna apa bisa daftar melalui jalur disabilitas? Ya, Kak. Jadi berkaitan dengan ini ya, tes mata gitu. Oke, kalau untuk di Kementerian Perhubungan sendiri buta warna itu tidak bisa ya. Jadi kita di tes kesehatan itu salah satu yang kalau saya tahun lalu ya langsung ada pernyataan surat keterangan tidak buta warna dari dokter spesialis mata. Gitu. Jadi untuk di Kemenhub itu buta warna tidak bisa untuk semua formasi. Jadi bukan hanya untuk penerbang, bukan hanya untuk instruktur. Jadi untuk semua formasi di Kementerian Perhubungan buta warna tidak bisa. Nah, kalau yang buta warna apakah bisa jadi disabilitas? Sepengalaman saya yang masuk ke disabilitas itu tuh bukan yang seperti itu gitu. Jadi maaf ya, yang tunadaksa, tunarungu, yang itu yang bisa dikatakan disabilitas gitu. Jadi kalau untuk buta warna itu kan sebenarnya bukan disabilitas ya. Itu apa ya kalau kita ngomongnya ya kekurangan yang sebenarnya tidak mengganggu aktivitas harian gitu. Jadi buta warna itu hanya fatal kalau pada kondisi pada pekerjaan tertentu gitu kayak nakes nggak boleh buta warna, pilot nggak boleh buta warna gitu karena ada beberapa pekerjaan itu yang memang sensitif dengan eh, buta warna gitu. Jadi baik parsial maupun total ya. Jadi kalau di Kemenhub parsial dan total itu tidak bisa. Tapi kalau untuk formasi lain kayak mungkin yang kayak auditor atau orang-orang hukum itu nggak masalah. Tapi
di Kementerian Perhubungan sesuai pengalaman saya tahun lalu, kita diminta untuk upload surat keterangan tidak buta warna, baik total maupun parsial dari dokter spesialis mata yang praktek di rumah sakit pemerintah. Sedetail itu mintanya. Gitu. Oke, Kak. Oke, jadi tergantung instansi lagi ya. Oke, ini pertanyaannya beberapa ada yang aku skip teman-teman karena sebelumnya sudah dijelaskan juga sama Kak Rahayu gitu ya. Terus ini ada pertanyaan Kak berkaitan sama tes nih. Mungkin ini tips ya kali ya kayak waktu Kakak mengerjakan tes, Kak menurut Kakak jawab bagian apa dulu ya kalau di SKD, TWK, antara TWK, TIU sama TKP. Itu seperti apa tuh Kak? Tips mungkin dari Kakak saat pengerjaan SKD-nya. Oke, kalau saya dulu yang pertama saya kerjakan itu sesuai dengan urutan nomor soalnya. Jadi nomor satu itu kan TWK ya. Kemudian nanti nomor 31 itu TIU. Selanjutnya baru yang TKP. Kalau saya dulu berurut sih. Tapi kalau begitu saya nggak tahu langsung saya skip. Jadi nomor satu adalah jangan pernah berlama-lama di soal yang kita ragu. Langsung skip aja. Karena nanti ada tombol ngetik ini kok. Ditandain ragu. Tapi ada beberapa teman-teman saya juga yang punya tips. Kerjakan dari TKP dulu. Jadi kayak semacam warming up gitu. Karena kan TKP itu nggak yang mikir secara akademik ya. Itu kan berdasarkan value yang diharapkan dari seorang ASN saja gitu. Jadi apa ya? Kasarnya kalau TKP itu milih yang paling bagus kan gitu ya. Jadi warming up setelah nanti itu baru pilih ke TIU atau TWK gitu. Sama ada nih teman saya ini pernah cerita kalau dia justru TIU dulu gitu. Karena menurut dia yang waktunya paling butuh banyak itu TIU karena 35 soal dan banyak yang hitungan. Jadi kembali ke preferensi teman-teman masing-masing sih, tapi kalau saya dulu urut urut dari awal dari TWK ke TIU baru ke TKP, tapi prinsipnya adalah saya tidak akan pernah berlama-lama pada soal yang saya masih ragu atau saya nggak tahu sama sekali misalnya langsung aja saya tinggalin itu. Oke, 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 Kak. Oke ya, teman-teman. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, aku mau ada sharing sedikit, teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau foto dulu kali ya sama Kak Rahayu, boleh nggak? Yang lain mungkin kalau ada yang bisa open cam, kita coba foto dulu. Sebelum kita lanjut lagi nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih yang banyak ya, lumayan banyak nih pertanyaannya. Kita masih ada waktu sampai 8:30. Ya, aku tunggu teman-teman. Boleh yang masih mau open cam untuk kita bisa foto dulu bareng Kak Rahayu. Oke, aku izin. Sudah semua siap. Oke ya teman-teman, aku izin, aku hitung. Ini nggak tahu teman-teman posisinya di slide keberapa, jadi ini aja ya bergaya dari awal sampai akhir. Oke, oke, Kak Rahayu, aku buka. Oke, aku hitung dulu untuk slide pertama. Boleh ya, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Bentar, teman-teman, tahan. Oke, kita lanjut slide 2. Oke, slide 2 ini, oke, hanya sedikit sih yang open cam. Malu toh, malu. Sudah, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide ketiga. Nggak ada nih, nggak apa-apa ya. Ada kita langsung screenshot aja, teman-teman. Oke, slide 3. Slide 4. Oke, sebentar. Slide 4. Oke, nggak apa-apa. Ada namanya, teman-teman. Slide sampai 6. Slide 5. Oke, terakhir slide 6. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku mau sharing sedikit. Ada berkaitan. Sambil ini ya, mungkin teman-teman mau break dulu sambil minum-minum. Silakan ya, sambil mau nyemil-nyemil. Mumpung malam minggu, silakan juga. Sambil dengerin, nanti kita bakalan tanya jawab lagi sama Kak Rahayu. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke, boleh ya, silakan yang mau minum dulu. Oke, oke teman-teman, sudah kelihatan ya sharing dariku.
Jadi aku mau memperkenalkan gitu juga Jagotes gitu ya teman-teman. Saat ini Jagotes sedang ada program gitu yang dimana namanya program Fokus dan Taktis CPNS 2023. Oke teman-teman, jadi sebenarnya program ini apa sih ya program ini gitu. Jadi program itu seperti bimbingan belajar ya kurang lebih seperti itu dan dimana juga kita pengen mendampingi teman-teman belajar gitu ya untuk bisa lebih efektif. Mulai dari apa aja, dari misalkan pengerjaan soal, kemudian dari materi sampai hingga saran-saran yang perlu ditingkatkan. Materi-materi apa yang perlu teman-teman tingkatkan untuk bisa lolos di tahapan yang pertama yaitu tahap SKD gitu ya. Tentunya kalau sudah lulus berkas tadi ya seperti Kak Rahayu sampaikan gitu. Jadi setelah lulus berkas itu ada tes SKD yang tadi Kak Rahayu juga sempat singgung ya. Kak Rahayu sudah mempersiapkannya juga jauh-jauh hari untuk tes SKD ini. Terus kemudian yang kedua juga poin kita adalah untuk bisa mensimulasi teman menghadapi ujiannya langsung. Misalkan untuk memanajemen waktu ya tadi seperti yang Kak Rahayu bilang karena ini penting banget karena dalam mengerjakan 110 soal dalam 100 menit itu butuh konsen dan fokus juga gitu. Jadi teman-teman di sini kita juga akan melatih teman-teman gitu ya untuk simulasi seperti apa sih tes aslinya seperti itu. Jadi kita buat seakan-akan kita memang sedang tesnya yang asli seperti itu. Nah, di Jagotes sendiri teman-teman nanti apa sih manfaat dari program yang teman-teman dapatkan ya dari program ini gitu. Yang pertama, teman-teman bisa fokus untuk memperdalam topik yang teman-teman kuasai. Kenapa? Karena di sini kita akan informasikan, jadi teman-teman akan bisa ikut tryout-nya, kemudian akan ikut soal-soal latihan, kemudian nanti akan ada saran materi atau topik apa yang teman-teman perlu tingkatin nih. Semisalkan contohnya kalau di TWK sendiri itu kan ada materi tentang bela negara misalkan. Kemudian ada lagi tentang bahasa negara gitu ya. Nah, itu nanti topik-topik atau materi tersebut itu nanti akan disampaikan nih misalkan kamu lemahnya di TWK coba tingkatin materi ini kemudian atau kamu lemahnya di TIU nih terkait silogisme tadi misalkan kamu harus tingkatin lagi berarti teman-teman akan lebih banyak pelatihan soal berkaitan dengan topik tersebut. Nah ini asesmennya ini bakalan akan ada ketika teman-teman sudah melakukan tryout misalkan. Nah itu kita assess gitu supaya kira-kira ini apa ya yang kurang gitu dari teman-teman materi apa ya supaya teman-teman bisa fokus untuk meningkatkan nilai dari si materi tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua juga teman-teman itu akan bisa mengukur progres belajar teman-teman tentunya gitu. Jadi nanti kita akan ada progres teman-teman dari setiap TO ataupun setiap latihan soal yang teman-teman lakukan gitu. Seperti apa sih progresnya yang sudah teman-teman lakukan dan apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan tadi passing grade-nya gitu ya. Passing grade misalkan di TIO sekian, apakah teman-teman sudah lolos di passing grade tersebut? Nah, itu juga akan ada progres update-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga juga teman-teman akan bisa mempelajari materinya secara taktis. Nah, di sini kita bakal menyediakan dari materinya terus sampai ke drilling soalnya, terus juga akan ada tryout-nya juga gitu ya. Dalam waktu yang singkat ini karena kan persiapan PNS ini kan kita tahu sebentar ya teman-teman hanya dalam kalau untuk persiapan itu sekitar sebulan gitu ya, sebulan sampai 2 bulan si PNS ini sendiri gitu. Jadi dalam waktu yang singkat ini kita akan bantu teman-teman untuk belajar gitu ya untuk materi-materi si SKD PNS-nya ini. Kemudian, nah sebenarnya apa aja sih programnya yang ada di dalam fokus dan taktis CPNS ini? Yang pertama tadi aku udah sebutkan ada tryout-nya. Nah tryout-nya ini kita juga tadi ya kita buat simulasi seperti ujian. Jadi di mana kita buat untuk sistemnya itu menggunakan sistem CAT juga, CAT BKN teman-teman. Kemudian yang kedua itu juga kita ada dua soal dan juga Oke, jadi kita itu juga ada drilling materi sampai drilling soalnya gitu. Yang dimana drilling soalnya itu sebenarnya kayak latihan per hari. Misalkan kita tadi Kak Rahayu bisa latihan per hari berapa soal ya. Nah, di sini kita juga akan sediakan untuk teman-teman bisa drilling soal dalam per hari itu misalkan 5 soal untuk TWK untuk bela negara misalkan seperti itu. Oke, terus kemudian yang terakhir itu juga ada live class teman-teman. Oke, jadi yang terakhir itu juga ada live kelasnya, live kelas materi.
yang ini akan apa ya teman-teman, materinya itu berurut gitu. Jadi nanti ini akan ada live kelasnya itu membahas tentang materi. Jadi satu pertemuan itu akan bahas satu materi. Jadi nanti akan ada kurang lebih sekitar 30 kelas, live kelas gitu, yang dimana satu kelas itu akan bahas satu materi, yang di situ juga akan ada kita berikan contoh-contoh soalnya gitu. Jadi ini kesempatan banget teman-teman mungkin yang masih belum mempelajari terkait materi-materi apa aja sih yang ada di tes CPNS ini. Nah, ini kesempatan bagus ya, karena itu akan kita bantu teman-teman juga misalkan tips dan triknya untuk misalkan menjawab soalnya seperti apa yang perlu didahulukan. Nah, itu semuanya ada di live kelasnya. Dan salah satu pematerinya juga nanti ada Kak Rahayu yang akan mengisi itu bagian TKP seperti itu teman-teman. Maaf, bagian TWK ya Kak Rahayu ya Kak ya? TKP kok. Ya, benar ya, TKP. Ya, teman-teman di Kak Rahayu nanti akan isi di bagian TKP. Oke, terus kemudian, nah ini kapan mulai programnya? Ini sebenarnya udah berjalan teman-teman. Jadi teman-teman yang lain juga mungkin sudah ada yang sudah daftar gitu ya. Jadi yang sudah saat ini berjalan itu ada tryout, kita sudah ada tryout yang saat ini itu nanti yang pertama yang sudah dibuka itu tryout pemanasan ya teman-teman, itu sampai tanggal 17 sampai besok. Terus kemudian yang kedua itu ada tryout yang simulasi, ini yang nasional juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini bisa dapat perankingannya juga atau skornya secara live. Yang ini bisa diakses itu mulai besok teman-teman. Jadi teman-teman udah besok udah bisa langsung coba simulasinya dan nanti bisa dapat skornya secara live langsung. Terus kemudian yang kedua itu terkait live class materi. Nah, ini yang tadi aku sebutkan. Jadi ini memang masih coming soon. Nah, ini kapan mulai program untuk si live class-nya ini? Kelasnya itu akan dimulai minggu depan. Jadi mulai tanggal 22 September gitu ya. Nah, ini akan berlangsung itu sekitar 6 minggu atau 7 minggu teman-teman, 7 minggu depan. Jadi setiap setiap Kamis sampai Minggu itu kita akan ada live kelas yang dimana setiap harinya itu berbeda untuk materinya gitu. Dan dalam setiap minggu itu akan ada misalkan selang-seling ada 3 hari, di satu hari bahas TIU, satu hari bahas TKP, satu hari bahas TWK seperti itu. Jadi ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 sampai mungkin 8 minggu ya, tergantung teman-teman, kurang lebih nanti 30 kelas kayak gitu. Nah, di sini yang untuk pengajarnya sendiri ada Kak Rahayu di bagian TKP, kemudian nanti juga ada di TWK-nya itu ada Kareta, kemudian sama di TIU-nya itu ada Kak Sugeng. Seperti itu. Nah, nantinya juga di setiap kelas ini, selain daripada materi yang teman-teman dari para tutor kita yang disampaikan, kita juga akan ada live quiz-nya gitu. Jadi, teman-teman bisa langsung langsung coba jawab soal yang sesuai dengan materi yang disampaikan pada kelas tersebut gitu. Dan hari ini kita mau coba kuisnya juga. Hari ini kita pengen tahu sih kayak gimana sih sebenarnya soal TIU itu seperti apa gitu, terus kemudian soal TWK itu seperti apa gitu kan. Nah, terus tapi di sini untuk TKP nggak ada karena biasanya TKP itu kan panjang ya Kak ya untuk soalnya. Jadi di kuis hari ini kita nggak masukkan TKP, tapi teman-teman bisa ngerjain coba soal TIU sama TWK-nya seperti itu. Kita coba kenalan seperti apa sih soal-soal yang di PNS ini sendiri seperti itu. Jadi setelah nah nantinya akan ada 3 pemenang gitu ya. Yang skornya paling tinggi itu akan dapat gratis paket platinum kalau kita sebutnya gitu. Jadi teman-teman bisa akses 10 kali tryout, terus nanti bisa bisa free ikut 20 kali kelas gitu ya, sama nanti dapat ebook juga gitu. Nah, ini untuk 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ini kesempatan bagus teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa serius ngerjainnya dan nanti kalau misalkan berhasil kan 3 pemenang teratasnya itu bakalan dapat paket platinum ini. Oke, mungkin langsung aja teman-teman bisa langsung di share screen dari operator Bang Berman. Teman-teman bisa siapin device-nya, bisa lewat HP sih untuk ikutan kuisnya ini. Oke.
Oke, ini berarti kita langsung, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut Kahoot gini ya. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi kahoot.it gitu teman-teman, kahoot.it. Nanti bisa langsung masukkan game pinnya. Oke, kita coba ya, kita kenalan sama seperti apa sih soal-soal di SKDPNS gitu ya. Coba untuk di kahoot.it. Oke. Oke, teman-teman bisa langsung nanti kalau udah berhasil ke kahoot.it itu dimasukkan game pinnya. Game pin tersebut 9394968. Sudahkah? Oke, boleh ya nama-namanya, nama teman-teman atau mungkin nama-nama misalkan pejuang PNS gitu di di persiapan BUMN sebelumnya kita juga pernah itu macam-macam namanya, ada yang kayak misalkan lulus tahun ini BUMN gitu juga boleh, atau lulus tahun ini PNS gitu ya. Kita tunggu ya. Di sini ada 100 lebih. Kita tunggu nanti sampai teman-teman join. Coba ini masih 19. PIN-nya ini Kak ya, 9394968. Oke, soalnya kayak sekitar 10. Soalnya ada 10. Oke, masih bergabung 29. Sudah? Adakah yang masih berlanjut 30? Oke, sebentar. Oke, siap-siap. Kita tunggu. Sebentar ya, Kak. Oke, sebentar. Oke, siap-siap ditunggu. Oke. Nanti jadi setiap kelas kita teman-teman akan didampingi seperti ini gitu supaya kita bisa langsung mengerjakan soalnya tapi fun juga gitu ya. Bisa share link. Kahoot.it-nya nggak bisa ya Kak? Coba. Kita langsung diklik ini kahoot.it. Oke banget. Oke. Nanti di terakhir jangan lupa teman-teman yang menang di screenshot ya gitu ya untuk kita lihat bener gak namanya sesuai gitu ya. Oke, masih 50. Oke, ditunggu. Oke. Jangan lupa di screenshot ya Kak ya, dipastikan namanya memang jangan ngaku-ngaku nama orang lain gitu. Oke. Oke, masih ditunggu. Oke. Tunggu ya teman-teman sebentar sampai. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Oke, masih ada yang bergabung. Boleh teman-teman yang silakan mau minum sambil kita menunggu, silakan ya. Oke, sudah ya. Sudah teman-teman, kita bisa mulai. Oke, 62, 63. Oke, sudah. Tunggu. Oke. 64, 65. Oke, yang baru join mungkin kalau bisa ikut-ikut. Habis ini kita mau ngerjain kuis teman-teman. Ada soalnya, soal TIU sama soal TWK. Soal TIU sama TWK. Tapi soal TWK-nya di sini belum yang hot karena memang secara pertanyaan itu katanya itu nggak bisa terlalu banyak kalau di sini. Jadi kita coba saja nanti di pertemuan-pertemuan kelas selanjutnya kita bakalan lebih banyak lagi untuk kuis-kuisnya yang seperti ini. Oke, sudah teman-teman? Sudah. Oke, bisa kita mulai? Sudah siap? Belum. Oke. Sudah semua. Langsung di Google aja Kak, nggak perlu di download. Bisa langsung di Google klik ketik kahoot.it.
Kahoot.id. Ayo. Oke. Sudah semua? Oke ya. Sudah berhasil ya, 72 orang. Oke. Ingat ada 3 pemenang teratas yang bakal dapat paket platinum ya. Bisa ikutan 10 kali tryout, 20 live kelas loh. 20 live kelas ini luar biasa banget, 20 live kelas. Sama e-book juga. Sudah masuk. Oke. Sudah? Ada 75, 76. Sudah bisa kita mulai kuisnya? Oke, sudah kita mulai ya. Siap-siap teman-teman. Pemanasan nih teman-teman, silahkan. Oke. Oke, ada 80 ya. Oke, nomor 1 ya teman-teman. Cukup banyak juga ya yang jawab A. Ya benar, 42 orang jawab merah. Oke, kita siap-siap untuk soal selanjutnya. Kita next. Kita lihat dulu siapa yang posisi pertama. Oke, ada Ita Depia. Ini belum skor akhir ya teman-teman. Nanti di akhir yang kita pilih pemenangnya. Silakan kita lanjut. Siap-siap teman-teman. Oke. Nah, ini termasuk hiu ya teman-teman. Oke, ya cukup banyak ya yang jawab hijau. Kita lanjut. Oke, perubahan posisi di atas Eka. Oke, boleh kita lanjut. Bismillah. Oke, siap-siap pertanyaan ketiga. Ya, ini termasuk TWK ya teman-teman. Oke, wah mantap sekali lolos Palusus Pas. Amin ya, semoga ya. Oke, semoga bisa bertahan di posisi pertama. Ayo kita lanjut nomor 4. Bisa dibuka di HP Kak untuk Kahootnya. Oke. Boleh sampai coret-coret ya teman-teman. Soal Tio ini berkaitan dengan seperti berat ya. Malam minggu kita buat teman-teman untuk berpikir. Waduh. Oke, wah imbang nih ya antara biru sama hijau. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke,
Yanti, yang posisi pertama Adis. Oke, kita lanjut. Next. Nanti kalau untuk di kelas kita akan selain ngerjain kuis, kita juga bakal bahas langsung pembahasan kuisnya seperti itu. Oke, ini TWK nih teman-teman. Ya, yang benar yang hijau ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke, Adis masih stay di posisi pertama. Oke, ya, kita lanjut dulu untuk soal selanjutnya, soal 6. Oke. Oke, ya ini cukup mudah ya teman-teman ya. Yang merah jawabannya. Kita lanjut. Oke, sekarang posisi pertama ada Raka. Kita lanjut dulu nomor 7. Oke. Oke, TWK lagi teman-teman. Oke, yang benar yang hijau ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Oke, Raka masih stay dia posisi pertama. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, mantap. Hijau. Oke, lanjut. Nomor 9. Oke, oh masih stay. Posisi pertama ada Raka juga. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Oke. Wah. Oke, kita lanjut dulu soal terakhir ya. Oke, Raka masih stay posisi pertama. Apa bisa bertahan sampai terakhir? Kita lanjut dulu soal terakhir, teman-teman ya. Soal terakhir nih, wah. Soal terakhir disuruh berhitung. Oke. Ayo, silakan teman-teman.
Jangan lupa. Oke, ya, yang terakhir jawabannya adalah yang 26 yang hijau ya teman-teman. Oke, kita coba lihat untuk yang pemenangnya yang juara tiga, juara tiga. Oh, ada DNJ. Oke, yang kedua ada Med. Oke, yang pertama ada Kakak. Oke, aku screenshot dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh eh, screenshot untuk para pemenangnya ya. Nanti teman-teman bakalan kita hubungin gitu untuk bisa dapat paketnya. Iya, karena kalau yang TWK penalaran tadi sudah aku sampaikan, di sini nggak yang penalaran karena terlalu panjang untuk biasa soal-soalnya. Jadi kita ambil yang bukan penalaran. Tapi nanti untuk tryout dan latihannya itu menggunakan HOTS ya, TWK yang HOTS yang terbaru. Ini untuk latihan saja, teman-teman. Jadi tadi sudah ada pemenangnya gitu ya, ada Raka, Med, dan coba aku lihat ya. Teman-teman habis ini boleh yang tadi menang bisa, oke, bisa mungkin di-share untuk nomor HP-nya biar kita hubungi nanti. Jadi nanti bisa langsung kita masukkan ke akunnya ya teman-teman yang tadi sudah menang dapat 3 paket dapat paket platinum untuk 3 pemenang tadi gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi terus selamat buat 3 orang tadi pemenangnya. Nanti kita bakalan proses langsung gitu ya untuk bisa dapat paket-paket tadi ya tryoutnya, kelasnya sama e-booknya seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah join dan sudah antusias banget dan semangat banget untuk ikutan kuis tadi. Nanti kita bakalan ada lagi kuis-kuis seperti itu di kelas-kelas selanjutnya gitu. Oke, oke. Semoga itu menambah semangat teman-teman juga ya untuk bisa ikut, untuk bisa semangat terus gitu ya. Eh, Kemudian kita lanjut nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bakalan main dan seru-seruan lagi di kelas-kelas selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk sekarang kita lanjut dulu. Mungkin kita mau tanya jawab lagi sama Kak Rahayu ya teman-teman. Boleh sambil minum ya tadi yang sudah fokus banget mungkin ngerjain kuisnya gitu ya. Kita sambil santai-santai dikit lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Rahayu. Oke, mungkin aku di sini langsung aja yang udah raise hand gitu ya. Aku langsung persilakan aja untuk bisa bertanya langsung. Bisa dipersingkat pertanyaannya ya Kak ya. Oke, langsung dari Kak Nisa untuk Kak Rahayu langsung ya Kak. Silakan Kak, bisa open. Baik, Kak, izin bertanya. Ini mengenai domisili ketika kita mau ujian, Kak. Nah, misalnya kan domisili saya nih Jambi. Nah, saya mau mengambil eh, lowongannya tuh yang di luar Jambi gitu. Nah, itu apakah tesnya tuh di domisili tempat saya berada di Jambi atau mengikuti yang posisi yang diambil gitu, Pak? Kak, terima kasih. Oke, oke Kak. Mungkin langsung dari Kak Rahayu Kak bisa langsung. Oke. Untuk nanti lokasi tes itu kita bisa pilih. Kayak saya dulu kan KTP saya Sumatera Utara, posisi saya lagi di Jakarta, saya ngambil formasi di Surabaya. Nah, kurang kurang belibet apa. Tapi bisa. Jadi waktu itu saya pilih lokasinya di kantor BKN yang di Jakarta. Gitu. Jadi nanti kita bisa pilih. Tapi kalau untuk formasi Pemda, itu kemungkinan besar akan lebih sedikit pilihan lokasinya gitu. Tapi kalau Kak Nisa pilihnya itu misalnya kementerian, itu dia akan kita bisa pilih yang terdekat dari kita. Kalau kementerian dan lembaga itu biasanya titik lokasinya sangat banyak, jadi nanti dia akan di kantor-kantor cabang-cabangnya BKN itu nanti dia akan ada biasanya pilihannya gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, berarti kalau Kak Rahayu sekarang penempatan posisinya di mana Kak? Kalau Kakak sendiri? Saya di Politeknik Penerbangan Surabaya. Oh, di Jadi itu Surabaya. iya di Surabaya. Waktu itu saya ujiannya di Jakarta. KTP saya waktu itu masih Sumatera Utara. Jadi
Tapi bisa gitu. Jadi yang kalau untuk Pemda itu memang dia sedikit, jadi nggak akan banyak pilihan tiloknya. Tapi kalau untuk kementerian dan lembaga, sejauh pengalaman saya dan teman-teman selama ini itu dia akan di banyak tempat titik lokasinya. Jadi teman-teman bisa pilih yang terdekat dari teman-teman. Karena kan kerjaan juga ya kalau misalnya harus nyebrang pulau demi ikut tes gitu. Oh, oke. Oh, Kak, berarti ini berkaitan nih. Tadi ada yang nanya kan, misalkan Kak tes SKD sama SKB itu online ya atau seperti apa? Nah, ini kayaknya berkaitan juga nih, Kak, sama penempatan ya tadi ya, pemilihan eh, formasi di mana gitu lokasinya. Berhubungan kah, Kak? Oke. Kalau itu kan SKD dan SKB sama-sama computer assisted test. Jadi ya kita pilih nanti lokasi tiloknya di mana. Misalnya kayak saya waktu itu di kalau Kementerian Perhubungan SKD semuanya saking banyaknya pendaftarnya itu sampai nyewa taman mini tahun lalu selama 5 hari. Jadi titik lokasi Kementerian Perhubungan beda dari kementerian lain dan instansi lain. Kita punya sendiri saking ada berapa ribu ya waktu itu? Hampir 5 ribu, di atas 5 ribu pokoknya waktu itu pesertanya. Nah, kalau kayak kementerian lain mungkin yang formasinya sedikit, mereka akan menumpang di kantornya BKN. Gitu. Kalau di Jakarta dia di Jakarta Timur kalau saya nggak salah. Kalau di Medan ada di Sunggal kalau saya nggak salah juga gitu. Jadi semuanya ya komputer gitu. Jadi nanti teman-teman bakalan dapat jadwalnya hari apa gitu. Dan itu semuanya bisa disaksikan secara live langsung di YouTube-nya BKN. Itulah kenapa sekarang lebih transparan gitu. Jadi kalau teman-teman mau sanggah, bisa nanti saat teman-teman sedang ujian kan nggak boleh pegang HP ya. Bisa minta keluarga atau teman di rumah itu pantau dari YouTube. Dan saat teman-teman sudah selesai mengerjakan soal, minta di screenshot yang dari YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada indikasi kecurangan atau apa, nggak sesuai sama hasil yang di live count dengan saat teman-teman. Nanti kan ada sertifikatnya. Kalau SKD kita dapat sertifikat nilai kita berapa. Kalau teman-teman merasa nggak sesuai, teman-teman bisa sanggah gitu. Jadi ya tes itu online gitu. Jadi semuanya itu tersistem di komputernya, di servernya BKN gitu. Jadi dimanapun kita ujian, nanti tiap instansi karena nanti kalau kita sudah pilih formasi dan submit di seleksi berkas, nomor ujian kita itu akan tergantung instansi yang kita pilih. Contohnya kayak Kementerian Perhubungan, kalau saya nggak salah ingat, 31109. Nah, gitu. Jadi kalau nomor peserta 31109 itu adalah yang melamar di Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Jadi nanti tiap instansi itu punya kode-kode sendiri, jadi nggak akan kecampur. Mau kita ujian dimanapun, pasti akan sesuai dengan passcode-nya kita. Nanti kan sebelum kita ujian itu ada passcode-nya. Jadi kita ketik nomor ujian dan ada passcode-nya. Jadi itu akan diurutkan sesuai dengan formasi yang kita pilih. Jadi semua itu sistemnya otomatis. Sistemnya udah sangat canggih kalau saya bilang. Jadi teman-teman nggak usah ragu, fokus di mempersiapkan untuk ngerjain soal aja. Hmm, oke. Berarti nanti di pembagian jadwal pun juga sudah diinformasikan kalau kita ujiannya di mana gitu ya, Kak ya. Posisi-posisinya yang tentunya sesuai dengan domisili ya berarti, Kak. Atau kita Usahakan pilih yang terdekat gitu karena kan kalau mungkin teman-teman domisilinya saya kurang tahu kalau kantor regional BKN itu misalnya di Sumatera bagian selatan adanya di mana saja gitu saya kurang tahu. Tapi kalau kayak kota-kota besar itu pasti punya. Jadi misalnya teman-teman ada suatu kementerian dia dapat adanya cuma di Jakarta, Surabaya atau Medan ya teman-teman bisa pilih mana yang terdekat gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kementerian dan lembaga dia punya banyak sekali titik lokasi gitu. Jadi teman-teman bisa pilih yang paling dekat dari domisili teman-teman. Jangan sampai itu jadi menjadi hal yang mesti dipikirin juga gitu. Jadi kalau bisa ada yang dekat kenapa harus yang jauh? oke betul. Oke, Kak, terima kasih. Kita coba tanya lagi nih yang raise hand ya, sambil aku baca juga yang di kolom chat. Boleh dari Kak Widya langsung, Kak. Kita satu Oke, kali lagi kali ya mungkin. Boleh, Kak. Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih. Jadi aku mau nanya, aku kan fresh graduate Kak. Nah,
fresh graduate itu berarti nggak bisa daftar P3K Kak ya? Karena setauku P3K itu harus punya pengalaman 2 tahun. Nah, terus pengalamannya itu apakah harus sesuai dengan formasinya? Misalnya aku kan lulusan sistem informasi, aku mau daftar P3K analis sumber SDM aparatur. Itu berarti aku 2 tahun itu harus kerja itu Kak atau boleh pengalaman yang lainnya? Gitu. Terima kasih. Oke, terkait sama P3K, saya sih ada sharing-sharing sama P3K yang di instansi saya sekarang gitu. Jadi memang P3K itu kan suatu secara tidak langsung sebenarnya program pemerintah untuk menyerap tenaga honorer menjadi ASN gitu. Jadi memang diutamakan, bukan diutamakan sih, memang disyaratkan itu yang sudah bekerja sebelumnya. Dan memang kebanyakan kalau kita sudah bekerja sebagai PPNPN itu pegawai pemerintah non PNS, di suatu instansi kita bakalan dapat nilai tambah, nilai afirmasi namanya. Gitu. Jadi memang P3K itu secara tidak langsung adalah triknya pemerintah untuk menghargai teman-teman PPNPN biar bisa diangkat jadi ASN. Jadi memang sejauh ini yang saya lihat memang sesuai dengan formasi yang dilamar, pengalaman kerja mereka gitu. Karena eh, P3K itu kan kayak tadi saya jelaskan di awal dia tenaga teknis dan fungsional ya, dan tidak bisa mutasi. Jadi selama dia jadi P3K, disitulah dia terus dan dengan jabatan yang itu. Hanya bisa naik pangkat, nggak bisa pindah posisi. Jadi kenapa pengalaman kerjanya harus sesuai dengan formasi yang dia lamar. Sejauh ini setahu saya seperti itu gitu. Jadi kalau kayak Kak Widya yang fresh graduate ya, kalau bisa carilah formasi yang PNS aja. Karena kalau PNS dia tidak ada persyaratan sudah Hmm. pernah bekerja di eh, ya formasi yang sama gitu. Oke, oke, itu teman-teman informasi baru juga gitu ya. Tadi pertanyaan Kak Widya. Oke, Kak Widya sudah cukup menjawab tadi pertanyaan dari jawaban Kak Rahayu. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Widya. Oke teman-teman, mungkin untuk pertanyaan yang lainnya itu beberapa sudah terjawab gitu ya tadi dari Kak Rahayu sendiri. Oke, mungkin karena juga sudah berhubung lewat dari 8:30 gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan gitu. Hmm, mungkin satu lagi deh ya. Ini ada, nih Kak, mungkin ini berkaitan dengan memilih formasi juga. Kak boleh minta sarannya, lebih baik ambil formasi yang banyak dengan kapasitas D3, D4, dan S1 dengan daya tampung 70-an orang atau dengan formasi satu jurusan tapi daya tampung untuk 4 orang. Makasih Kak Jik. Makasih Kak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk malam hari ini. Oke, berarti ini maksudnya gini ya, misalnya dia formasi apa, terus yang diminta itu berbagai jurusan gitu. Tapi yang diterima 70, atau ada satu formasi yang memang hanya misalnya cuman terima S1 manajemen, tapi yang diambil cuma 4, kayak gitu ya, Ya. Mm-mm. gitu. Kalau saya sih, kalau saya preferensi pribadi ya, sebenarnya tetap kembali ke teman-teman, saya lebih memilih yang kedua, gitu. Kenapa? Karena dia cuma minta satu jurusan sekalipun ya gimana caranya kita keterima ya kita harus jadi yang 4 yang terbaik gitu. Kalau yang tadi misalnya keterima 70 tapi misalnya apa ya kayak dulu kalau nggak salah ada formasi kalau saya nggak salah ingat administrator kesehatan misalnya di Kementerian Kesehatan itu dokter boleh, dokter gigi boleh, sarjana kesehatan masyarakat boleh, sarjana keperawatan boleh gitu. Jadi akan lebih banyak saingan kita gitu. Tapi kalau misalnya yang sekalipun keterimanya 4 tapi yang diminta cuma satu jurusan dan spesifik misalnya kayak apa ya yang jarang-jarang misalnya kayak tata boga misalnya kayak gitu. Atau kita mending daripada yang semua jurusan dan kemungkinan untuk pekerjaan kita linear dengan apa yang kita pelajari saat kuliah itu akan lebih memungkinkan gitu kayak karena kayak administrator kesehatan misalnya yang tadi dia bisa berbagai jurusan di kesehatan itu, kedepannya dia kayak dokter tuh nggak akan megang pasien, tapi kerjanya kerja kantoran gitu. Jadi teman-teman pikirkan lagi. Jadi kalau bisa punya kenalan atau punya info dari mana, boleh dicari. Itu ntar kerjanya gimana sih gitu. Jadi
Auditor itu ngapain, administrator kesehatan itu ngapain, pranata komputer itu ngapain, analis tenaga kerja itu ngapain gitu. Jadi teman-teman nanti boleh kalau mau tahu ada namanya website si kejap. Jadi nanti teman-teman bisa cari di situ formasi yang teman-teman ingin tahu. Nanti lengkap di situ tupoksinya apa saja, tugas pokoknya apa saja. Jadi teman-teman sebelum pilih juga boleh search di si kejapnya punya BKN, klik di cari di Google aja si kejap nanti muncul. Si kejap. Jabatan fungsional ada, jabatan pelaksana ada. Jadi nanti akan ada deskripsi. Jadi sedikit banyak kita bisa kayak inilah ya dapat gambaran nanti ini buat apa gitu. Jadi karena kan kadang ada beberapa terminologi di dunia per ASN-an ini yang saya juga setelah masuk baru ngerti gitu. Jadi kalau saya sih buat pertanyaan yang tadi lebih milih yang kedua, sekalipun sedikit tapi lebih spesifik kualifikasi pendidikannya gitu. Nama websitenya klik aja di Google si kejab, SIKEJAB. Sistem Informasi Kamus Jabatan kalau nggak salah kepanjangannya, si kejab. Oke, ada ya Boleh di search teman-teman. di Google. Si kejap. Ini aku coba kirimkan di ini. Oke, Kak, ini terakhir banget. Oke, jadi terakhir banget. Ini berkaitan dengan KTP nih, Kak. Ada dua yang aku tadi baca. Yang pertama berkaitan KTP, dia KTP-nya kalau yang di fisik itu misalkan berlaku sampai tahun sekian. Tapi ketika dicek online kan udah elektronik. Nah, itu kan udah berlakunya udah diperpanjang. Nah, itu seperti apa? Itu pertama, Kak. Terus kemudian yang kedua itu terkait KTP satu lagi. Jadi dia ada merubah nama. Jadi penyesuaian spasi gitu. Nah, ini di KTP fisiknya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Padahal itu kalau misalkan di eh untuk di berkas-berkas lainnya itu apa namanya ngefek nggak gitu karena kan KTP-nya tuh baru aja diubah gitu. Nah, itu seperti apa ya Kak? Dua pertanyaan itu terkait KTP. Oke, kalau untuk yang masa berlaku KTP, kan sekarang semua jadi sumber hidup ya. Saya pribadi juga dulu itu KTP yang saya upload itu masa berlakunya sampai 2017, tapi nggak masalah. Yang penting kita scan aja. Selama sudah eKTP nanti akan terupdate kok di sistemnya Dukcapil. Itu. Dan untuk yang tadi ada perubahan nama ya, bedaan Heeh, spasi di KTP sama di misalnya kayak berkas lain ijazah gitu. dan yang Heeh. lain-lain gitu. Kalau mau aman sebenarnya adalah bikin surat keterangan. Oke. Nah, bisa dari kelurahan bahwa itu orang yang sama. Kalau mau aman. Saran saya sih seperti itu. Surat keterangan itu jadi suatu saat itu misalnya dipertanyakan, tapi harusnya karena SSCASSN itu pakai NIK akan terupdate sih datanya. Oh, berarti yang baru itu di KTP datanya. Oh, yang baru itu di KTP Kak. Yang Yang sedangkan di ijazah, ijazah mungkin yang kayak gitu-gitu kan belum diubah gitu kan. Jadi KTP-nya oh yang sudah berubah. ya surat keterangan sih kalau dari saya bahwa orang dengan KTP ini tuh adalah orang yang sama dengan yang punya ijazah ini. Jadi suatu saat itu dipertanyakan atau misalnya waktu seleksi administrasi itu digagalkan bisa kita sanggah gitu. Jadi karena untuk seleksi administrasi, SKD, SKB, pemberkasan semua kita punya masa sanggah. Jadi sepersiapkan saja kalau mau bikin surat keterangan. Jadi buat amannya. Jadi saat misalnya nanti bermasalah, sanggah saja dengan surat keterangan itu bahwa itu orang yang sama. Gitu. Oke. Ini mungkin kalau dari Kak Septi ya yang tadi nanya. Jadi di KTP fisiknya itu sebenarnya kalau misalkan berarti ini jatuhnya Kak Septi ini KTP, nama di KTP-nya yang di elektronik itu sudah sesuaikan dengan berkas-berkas yang lain. Mungkin bisa langsung open mic aja. Dan mungkin dari Kak Rahayu ada nggak ya tips atau mungkin kita bisa bertanya ke mana nih berkaitan dengan ini kan termasuk personal banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Itu bisa kemana sih Kak kita kalau untuk nanya lebih lanjutnya dari PKN-nya sendiri atau help desk-nya seperti apa gitu Kak? Ya, nah, jadi nanti kalau udah buka pendaftaran, itu nanti BKN punya help desk kok. Tapi ya harus sabar karena mereka juga menangani jutaan orang dan itu jutaan orang punya banyak pertanyaan dan banyak permasalahan. Tapi mereka punya gitu, punya help desk. Jadi nanti dan nanti kalau udah dibuka pendaftaran juga akan ada sih mereka bikin frequently asked question ada nanti. Jadi bisa jadi kalau itu banyak yang nanya, mereka akan bikin itu di situ
gitu. Mudah-mudahan sih. Tapi buat jaga-jaga sekarang mumpung belum ada rilis yang resmi, menurut saya nggak salah kalau mau bikin surat keterangan bahwa itu adalah orang yang sama. Tuh. Oke. Ya, mungkin nanti untuk detailnya ini bisa ditanyakan lagi nanti Kak ya, ke saat resmi sudah dibuka seperti itu. Mungkin tadi kalau dari Kak Rahayu sarannya untuk misalkan memang ada sedikit perubahan, ada berbeda gitu ya, mungkin bisa dibuat surat keterangannya aja gitu Kak. Oke, untuk teman-teman mohon maaf banget kalau memang yang ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat aku mention untuk dijawab Kak Rahayu. Semoga kita nanti ada sesi-sesi selanjutnya yang bisa kita tanya jawab seperti ini. Tapi tetap teman-teman mungkin pertanyaan-pertanyaannya juga baik bagus dan baik-baik gitu ya. Aku lihat semuanya. Cuman memang untuk karena waktunya kita nggak sempat lagi karena sudah lewat dari setengah 9 juga. Ini udah hampir 15 menit. Eh, Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Rahayu yang sudah sharing tadi ya terkait dari apa namanya materi PNS kemudian sampai ke sharing Kak Rahayu gitu saat melalui tahap pelaksanaan seleksi PNS-nya itu sendiri juga dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Terima kasih. Mungkin ada apa ya kata-kata sedikit motivasi mungkin dari Kak Rahayu untuk teman-teman semua yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan saya gitu. Jadi ini sekedar sharing aja ya gitu. Saya bukannya lebih hebat dari teman-teman, bukan. Saya cuma udah duluan gitu aja gitu. Jadi jangan pernah harus semangat sih. Saya dulu itu pulang jadi relawan, habis pakai hazmat, mandi, lanjut belajar lagi gitu. Jadi yang tadi saya katakan itu 50 soal per hari dan try out 1 kali seminggu itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Teman-teman mungkin punya preferensi yang berbeda, jadi tergantung teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu berguna sekali gitu, karena kalau kita drilling soal, kita akan siap dengan berbagai soal, bentuk-bentuk soal yang akan muncul ke depannya gitu. Jadi yang penting semangat, persiapkan diri dengan baik, kemudian berkas-berkasnya pokoknya jangan sampai kalah di seleksi berkas, itu rasanya sakit sekali gitu. Jadi kalau SKD itu kan kita udah coba ya. Kalau misalnya memang kalah di perankingan kita bisa apa. Tapi kalau seleksi berkas menurut saya hal yang masih dalam kendali kita. Gak ada saingan di seleksi berkas. Kalau seleksi berkas 2.000 orang yang daftar, 2.000 berkasnya masuk, ya masuk gitu. Tapi kalau SKD kan enggak. Jadi seleksi berkas mumpung ini masih belum rilis resmi, kira-kira apa yang bisa dipersiapkan, teman-teman siapkan gitu. Nah, kalau misalnya mau ini merasa butuh apa namanya dibantu gitu untuk persiapannya, silahkan daftar di Jagotes, nanti ketemu saya lagi gitu. Oke, terima kasih Kak Rahayu untuk pesan-pesannya ya buat teman-teman semua gitu. Jadi itu tadi teman-teman tetap semangat. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi sama Kak Rahayu juga, insya Allah. Mungkin cukup sekian untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk Kak Rahayu dan teman-teman semua yang juga sudah berhadir pada malam hari ini. Semoga lancar dalam proses belajarnya, semoga juga nanti bisa lulus semua gitu ya di tahap berkas tentunya dan bisa melalui tahap SKD, SKB hingga lolos ya menjadi PNS seperti itu. Itu doa untuk teman-teman semua. Oke, kalau begitu teman-teman, untuk hari ini mohon maaf juga bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Rahayu. Sehat selalu Kak. Sehat selalu, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Izin live ya. Ya Kak, terima kasih Kak.